kita akan bahas tentang zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Pertama, kita perlu pahami bahwa zikir itu merupakan kebutuhan anak manusia. Jadi kebutuhan kita semua. Dan zikir ini banyak pengertiannya. Ada zikir dalam pengertian ucapan atau sebutan, ada zikir dalam pengertian perbuatan, zikir dalam pengertian ucapan, ya kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti baca Al-Quran, baca tasbih, tahlil, itu kalimat-kalimat yang diucapkan. Daripada zikir yang diperbuat, berarti melaksanakan sholat, gitu, melaksanakan haji, itu merupakan zikir. Ada zikir yang diingat, zikir yang diingat dengan hati. Ada zikir yang dirasa. Ada zikir dengan cara pandang. Nah, jadi ada beberapa metode untuk melaksanakan zikir. Ada zikir yang diucapkan dan diperbuat, ada zikir yang diingat, ada zikir yang dirasa, ada zikir yang dipandang. Nah, zikir yang disebut atau yang diucapkan ini banyak. Bisa baca Al-Quran, bisa tasbih, atau tadi sudah kita laksanakan pada sholat dengan zikir ma'sur, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada zikir yang dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Dari Nabi SAW menjelaskan dari semua model zikir itu, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah annahu qala sami'tu sayyidal khalaiq Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayyidul malaika alaihi salam ma nazaltu bi kalimati azam min kalimah la ilaha illallah wa biha qamatis samawati wal ard wal jibal wa syajar wal bar wal bahr ala wa hiya kalimatun najah wa hiya kalimatul uliya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Sayyidina Ali, aku mendengar junjungan manusia, sami'tu sayyidul khalaiq, saya telah mendengar junjungan seluruh makhluk. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, kata Nabi, yaqulu sayyidul malaikah alaihi salam, berkata sayyidul malaikah, ini Jibril alaihi salam. Apa kata Jibril? Ma nazaltu bi kalimatil azam min kalimati la ilaha illallah. Aku tidak turun dengan membawa satu kalimat yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut, langit, bumi, gunung,
pepohonan, daratan, dan lautan menjadi ada. Ingatlah kalimat tersebut adalah kalimat keselamatan dan kalimat yang tinggi. Dikata Jibril alaihissalam, ma nazaltu bi kalimati a'zama min kalimat la ilaha illallah. Tidaklah aku turun dengan membawa kalimat yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah. Wa biha qamatis samawati wal ardh. Dengan kalimat itu, dengan sebab kalimat itu terjadilah langit, bumi, gunung, pepohonan, daratan, lautan. Ala wahya kalimatun najah. Nah, ketahuilah kalimat itu adalah kalimat keselamatan, wahya kalimatun ulia, dan dia juga merupakan kalimat yang paling tinggi. Wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain, wa kalimatut tauhid, wahya kalimatul ikhlas, wahya kalimatut taqwa, wahya kalimatut thaibah, wahya kalimatut da'watil haq, wahya urwatul lusqa, wasamanul jannah. Ini banyak. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa, kalimat thaibah, kalimat dakwah, ya, dakwah kepada kebenaran. Ia adalah tali yang amat kuat dan harga sebuah surga, satu surga. Nah, jadi ini kelebihan-kelebihan daripada kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalimat zikir itu banyak. Nah, tapi yang paling agung itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam pengamalan kalimat la ilaha illallah ada dua model. Nah, jadi di kalangan para ulama tasawuf, pengamalan kalimat la ilaha illallah itu ada dua model. Pertama, yang disebut dengan zikir hasanat. Yang kedua disebut dengan zikir darajat. Kalau zikir hasanat itu menyebut kalimah la ilaha illallah tanpa metoda, tanpa guru, tanpa silsilah. Asal kita menyebut kalimah la ilaha illallah itu sudah dapat pahala. Nah, itu namanya zikir hasanat. Jadi kita sebut la ilaha illallah tanpa metoda, tanpa silsilah. Nah, dalam hal ini kan banyak yang kita perhatikan di masyarakat kita, cara-cara pengamalan zikir la ilaha illallah itu kan banyak macamnya. Ya, ada yang disambung dengan syahadat kerasulan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang begitu. Ada juga yang seperti kita tadi, afdhalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, lalu kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak menggunakan metoda. Itu disebut zikir hasanat. Nah, yang kedua ada yang disebut zikir darajat. Nah, kalau zikir darajat ini harus menggunakan metoda atau disebut zikir tarekat. Jadi kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu ya boleh-boleh saja, mau pakai hasanat boleh, mau pakai yang darajat boleh.
Nah, cuman kalau pakai hasanat itu hanya merupakan ibadah yang untuk membersihkan hati agak sulit, Pak. Ya, jadi walaupun kita banyak mengamalkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan metode hasanah, itu sulit untuk membersihkan hati. Ya, kenapa sulit? Ibarat memecahkan batu yang keras. Kalau kita bertanya kepada orang yang memang bukan ahli mecah batu, tentu dia akan menjawab secara umum, Pak, bagaimana cara memecahkan batu? Secara umum akan menjawab, ya kita pukul aja. Ya pukul aja. Nah, yang mukulnya gini aja sudah mukul. Nah, kalau hanya sekedar mukul, ya kalau mungkin batunya agak lembek, ya, atau batu kecil, mungkin pecah. Tapi kalau batu sudah sebesar derum, batunya keras pula, hanya begini aja mukulnya, 10 tahun nggak bakal pecah. Kenapa? Nggak menggunakan metode, cara. Ya. Jadi kalau ingin memecahkan batu harus menggunakan metode, menggunakan cara. Waktu saya membangun Masjid Sidratil Muntaha di Arafah itu tempo hari, itu tukang bilang ke saya, itu ada satu cakar ayam nggak bisa masuk, Buya, katanya. Kenapa? Saya bilang ada batu ya di tengah-tengah lubang itu nggak bisa masuk cakar ayamnya kalau batunya nggak dipecahkan dulu. Nah, akhirnya saya carilah tukang pecah batu. Ya, ketemu. Jadi saya runding, Pak, bisa nggak bantu mencahin batu? Bisa, Pak, katanya. Di mana? Di Haji Menal, saya bilang. Nah, saya bawalah ke sana. Nah, begitu sudah dilihatnya, sudah tahu lokasi, besoknya dia datang. Nah, kebetulan hari itu hujannya gerimis, teduhnya udah jam 10 lewat baru teduh. Nah, akhirnya dia turun ke bawah. Ya, turunnya itu sudah membawa pahat. Ya. Baru saja diketoknya ada 3 kali pahat itu, karena memang licin itu ya, meleset kena telunjuknya, berdarah. Nah, langsung naik dia. Kayaknya nggak bisa, Buya, katanya. Kenapa? Keras benar batunya. Ya iyalah, memang keras, ya. Kalau lunak nggak usah ngundang bapak. Saya aja mecahnya, kena keras itu, maka saya minta tolong sama bapak. Ya, saya nggak bisa lagi, katanya, udah berdarah tangannya. Ya sudah. Ya, akhirnya saya cari lagi tukang pecah batu yang lain. Ketemulah di Koga itu yang memang sehari-hari dia kerjanya pecah batu itu. Saya datangin, ya ketemu, bisa minta tolong, Pak, mecahin batu di tempat saya mau bangun masjid, saya bilang. Kita lihat dulu, katanya. Ya, bawalah ke lokasi. Sampai di lokasi, saya heran juga dibawanya air pakai ember kecil itu. Apa gunanya air ini, saya pikir. Karena dia belum bawa alat, gitu ya. Dia minta ember kecil, gitu ya. Kemudian diisi air, dibawanya ke bawah. Rupanya bersihkan batu itu, Pak. Dia belum bawa alat. Dia bersihkannya batu itu, diperhatikannya. Nah, begitu sudah selesai naik, insya Allah bisa, Buya, katanya. Nah, rupanya dia melihat serat-serat batu itu. Ya. Nah, jadi kalau saya bilang, kapan mulai kerja? Insya Allah besok, katanya. Ya sudah, nanti saya tunggu di sini.
Nah besok paginya datang pakai motor ya Pak, 1 karung alatnya itu. Nah, ada yang godamnya dari yang kecil sampai yang berat 3 kilo. Pahatnya itu juga dari pahat yang 2 jari sampai yang 5 jari ini pahatnya. Nah, jadi beliau turun, ya, pertama palu kecil dulu sama pahat yang agak kecil. Rupanya diikutinya serat, terus ganti pahatnya agak lebar, dilebarkan. Nah sudah masuk pahat yang besar begini, masuk ke dalam, ambilnya godam yang 3 kilo, wah langsung belah 2. Nah ini bedanya. Nah yang pertama tadi baru mukul 3 kali kena jari. Nah, nyerah, karena nggak pakai cara, nggak dilihatnya serat-serat, pokoknya mukul aja lah gitu. Nah kalau yang kedua ini enggak, dibersihkan dulu, dilihat serat-seratnya dulu. Nah sudah itu baru kemudian diikutinya. Nah, seratnya itu kemudian baru dipukul dengan godam yang besar itu. Nah ini bedanya, mecah batu saja, yang satu pakai metoda, satu enggak pakai metoda. Yang enggak pakai metoda, jangankan batunya yang pecah, jarinya yang kena pukul. Ada yang enggak pakai metoda. Nah yang pakai metoda, dianya selamat, batunya pecah. Nah jadi begitu. Kira-kira gambaran zikirnya juga seperti itu Pak. Nah kalau kita zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya kira mungkin berpuluhan tahun kita zikir itu nggak akan pecah kerasnya hati kita ya. Keras itulah. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nah, jadi lebih keras daripada batu. Nah, kalau hati yang keras hanya dipukul, ya katakanlah dengan zikir yang tidak menggunakan metoda, nah saya pikir agak lambat bersihnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan metoda agak cepat. Nah, zikir darajat ini zikir yang menggunakan metoda. Tetapi ini harus kita ambil dari yang ahli zikir. Dalam bahasa tarekat, talqin zikir. Jadi bukan baca-baca buku, bukan pula dengar-dengar ceramah, tapi betul-betul diterima dari yang ahli zikir. Nah, itu namanya kita belajar berzikir dari ahli zikir atau disebut talqin zikir. Nah, ketika kita mengambil zikir dari ahli zikir, dia akan mempunyai sanad. Nah, sanad inilah yang sambung bersambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allah turunkan kepada Jibril, Jibril turunkan kepada Rasul, Rasul ajarkan kepada Sayyidina Ali, kemudian diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada sahabat yang lain, kemudian sampai kepada tabi'in, terus turun-temurun sampai kepada kita zaman sekarang ini. Ini namanya zikir yang bersanad. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu, kita pilihlah zikir yang bersanad. Ya, jangan hanya sekedar zikir ucapan kalimat yang tidak bersanad. Nah, itu namanya zikir tarekat. Nah, ketika kita mengamalkan zikir yang bersanad, nah tentu apa dan bagaimana cara pengamalan yang diajarkan oleh guru, itulah yang kita amalkan. Ya, jadi tidak boleh merubah, menambah atau mengurangi. Nah, misalnya ya ada hadarahnya terlebih dahulu. Hadarah itu gimana? Ya, hadarah ini kan ya istilahnya kalau bahasa kitanya itu permisi lah. Nah, ya misalnya kita mau
menunaikan ibadah haji umpama. Lalu kita minta maaf kepada teman-teman kita. Kalau bisa tentu kita datangin rumahnya. Nah, begitu kita datang cerita-cerita, minta doanya, ya kita akan berangkat menunaikan ibadah haji dan mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan selama ini. Nah, kita datang ke rumahnya. Nggak sempat kita datang ke rumahnya, ya kita telepon saja. Nah, kan sekarang kan sudah canggih itu, pakai telepon gitu ya. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Kita akan menghadap Allah nih, ya. Tentu kita izin dulu, pamit dulu kepada guru-guru kita. Kalau bisa kita datangin ke rumahnya, datang ke pusaranya, ziarah ke pusaranya. Nah, kalau nggak sempat kita telepon saja, pakai telepon pada guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, ya, pada orang tua kita pamit, kita menghadap Allah, telepon aja ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi nelpon. Nah, kalau sempat kita datang betul ke pusaranya. Nah, kalau tidak ya itu tadi hadarah. Nah, jadi hadarah itu ya kita pamitlah itu, karena kita akan menghadap Allah dengan kita berzikir tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita artinya hadarah itu, lalu kita laksanakan zikirnya dengan apa dan bagaimana cara pelaksanaan yang diajarkan oleh guru itu. Nah, dalam tarekat ini kan banyak modelnya. Ya, ada yang mengikuti jalur jam. Ya, misalnya dari kiri ke kanan, la ilallah, la ilallah. Ya, silakan saja, kita nggak boleh menyalahkan siapapun. Ya, jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Ya, tetapi kita amalkan apa yang kita pelajari dari guru kita, itu saja. Dengan tidak menyalahkan amalan orang lain, tetapi kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Dalam tarekat Qadiriyah yang dulu pernah kita pelajari, gitu ya, mengamalkan zikirnya itu dari bawah pusat. Ilaha illallah, mengisi latifah 7. Nah, yang kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang berzikir la ilallah khalisan mukhlisan. Khalis, mukhlis, membersihkan dan dibersihkan. Jadi kita zikir itu membersihkan. La ilaha illallah. Itu langsung mengisi latifah 7. Dengan kalimah la terlewati latifah akhfa dan latifah nafsun natiqah. Kalimat ilaha melewati latifah khafi dan latifah ruh. Begitu nyebut illallah melewati latifah sirri dan latifah qalbi. Nah, dengan kita memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu untuk mengisi latifah yang ke-70 jasad. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara keras. Nah, ini salah satu ciri dari tarekat Qadiriyah. Bisautin qawiyyin wa darbin syadidin. Suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah, illallah. Dengan dipukulkan dengan kuat dalam hati sanubari, suara dipekikkan tapi dagu dicacahkan ke dada sehingga pekiknya sampai ke dalam, hingga terasa panas di jantung kita itu. Nah, jadi la
ilaha illallah. Jadi kalau zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu bukan zikir tarekat Qadiriyah. Nah, ini cara pelaksanaan zikir. Jadi sebenarnya ya silakan saja mau zikir yang hasanat atau zikir darajat, tapi itu tadi kalau zikir hasanat kita hanya mengharapkan pahala, imbalan saja. Tapi untuk membersihkan hati, memecahkan hati yang keras ini susah. Makanya walaupun sudah bertahun-tahun kita zikir itu, yang namanya keras hati nggak pecah-pecah. Ya, nah. Kadang-kadang kan hati ini kan keras Pak, lebih keras daripada batu. Udah tahu kita ada azan hayya ala sholat, tapi jojong aja kita main, nggak ada tersentuh hati kita ini mau sholat itu ya. Nah, kenapa ya? Hati yang masih keras tadi. Udah tahu, udah kedengaran as-sholatu khairum minan naum, tapi masih enak juga narik selimut ada. Nah, kenapa ya? Itu yang hati yang keras tadi. Ya, nah. Jadi untuk memecahkan hati yang keras itu ya pakai zikir dengan menggunakan metode tadi. Nah, ciri-cirinya kalau hati yang keras itu sudah mulai pecah, ya nah, ciri-cirinya biasanya cengeng Pak, gampang nangis. Nah, fanfajarat min husnata asyarata aina. Fadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, dipukul dengan keras ke batu yang keras tadi. Mana batu keras? Hati yang keras. Dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang mengalir ke seluruh kujur tubuh kita. Begitu mata air yang mengalir ke sekujur tubuh kita, ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah tersentuh perasaannya. Nah, ada getaran itu bukan menggigil, bukan, ada ketersentakan hati. Hayya 'alas shalah. Nah, begitu disebut ada hayya 'alas shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, mulai tergerak hatimu melaksanakan, tersentuh. Kesibukan apapun kita tinggalkan. Nah, itu sudah ada getaran jiwa, ada ya. Ada lagi yang mengalir ya sampai ke mata. Nah, begitu sudah menyebut Allah, maka saya bilang tadi cengeng, kadang-kadang baru mendengar orang baca Al-Quran, gitu ya, mendengar kita orang bersolawat. Kadang-kadang kita nonton TV ngelihat Ka'bah itu orang tawaf di Ka'bah, netes air mata nggak terasa. Nah, kadang-kadang kita sebut zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tak terasa air mata meleleh membasahi pipi. Nah, ini artinya batu yang keras tadi sudah mulai pecah, dia sudah mengeluarkan mata air. Nah, itu salah satu ciri kalau ya kekerasan hati itu tuh sudah mulai lunak dengan zikir itu. Nah, sering cengeng, sebentar nangis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah tinggal kita milih mau zikir yang seperti apa kita pakai. Boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk meningkatkan derajat diri kita dan meningkatkan martabat diri kita di hadapan Allah, tentu kita menggunakan zikir yang darajat, yang menggunakan metode, dan itu yang punya silsilah atau sanad. Nah, kalau bisa kita ngamalkan zikir la ilallah itu yang pakai sanad.
Bapak ngambil zikir ini dari mana? Dari si A. Si A ngambilnya dari mana? Dari si B. Si B ngambilnya dari mana? Dari C. Terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya zikir tarekat. Nah, zikir tarekat. Zikir tarekat itu artinya zikir yang menggunakan metode. Ada. Nah, zikir ini disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ya, Jibril alaihissalam berkata, apa kata Jibril? Ma nazaltu bi kalimati a'zama min kalimah la ilaha illallah. Tidak pernah aku turun ke bumi ini dengan membawa kalimah seagung kalimah la ilaha illallah. Nah, jadi saya tidak pernah turun ke bumi ini membawa satu kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling agung. Ya. Maka disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, paling agung, ya. Di dalam hadis itu disebutkan ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling agung kalimat yang kusampaikan dan juga disampaikan oleh Nabi sebelum aku, kata Rasulullah, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang teragung dari semua kalimat. Bahkan di sini wa biha qamatis samawati wal ardh. Ya, disebab kalimat itulah berdirinya bumi dan langit. Tanpa kalimat itu bumi dan langit tak akan ada. Ya. Dengan kalimat itulah adanya gunung, bukit, pepohonan, daratan dan lautan. Dan kalimat itu. Makanya dalam riwayat lain disebutkan kalau saja bumi dan langit serta isinya ditaruh di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu keagungan kalimah la ilaha illallah ini. Dan kalimat ini disebut dengan banyak gelarnya. Bisa disebut dengan kalimat tauhid. Nah, disebut juga kalimat ikhlas. Disebut juga kalimat taqwa. Disebut juga kalimat thaibah. Kalimat ini juga disebut da'watul haq. Kalimat ini juga disebut urwatul wusqa. Disebut juga samanul jannah. Nah, ini banyak gelarnya kalimat ini. Nah, kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah yang teragung dari kalimah lain itu adalah la ilaha illallah. Tapi perlu kita telusuri lebih jauh, gitu. Dalam hadis kan afdalu ma qultu ana, yang paling agung ku sampaikan. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sering kita gabung afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan kalimat yang sering kita ucapkan mengawali zikir. Ya, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, coba kita renungkan, kita pahami itu. Zikir yang paling afdal, fa'lam, ketahuilah. Nah, kan gitu. Kalimat fa'lam itu kan fi'il amar. Afdalul zikir fa'lam. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Maka kita di awal zikir tidak menggunakan kalimat afdalu zikir fa'lam, tetapi ilahi anta maksudi. Apa bedanya? Kalau yang pertama kan pemberitahuan.
Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir ketahuilah bahwa seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah, pemberitahuan. Nah, sekarang ini kita sudah mulai berangkat. Ya, umpamanya pengurus mengundang jamaah untuk gotong royong kepada bapak, ya ibu, kita ke masjid, kita akan gotong royong. Karena besok kita masuk puasa bulan Ramadan. Ini pengumuman. Nah, kemudian kalau sudah datang ke masjid, apa perlu diulang lagi pengumuman itu? Ya, kita bapak ibu, kita datang ke masjid, kita akan gotong royong. Nah, tidak perlu diulang lagi, mungkin mudah kita datang kok. Nah, tinggal lagi kita bekerjanya saja. Makanya tidak kita gunakan afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi ilahi anta maksudi. Kita mulai berangkat, nah, sudah mulai berangkat. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, kalau masih afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, itu pemberitahuan. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah itu maksudnya apa? Berilmulah. Zikir yang paling afdal itu la ilallah, maka berilmulah kamu dengan zikir la ilallah itu. Nah, ketika kita bicara berilmulah kamu tentang la ilaha illallah, itu ilmu apa? Nah, karena di dalam agama Islam kita mengenal ada 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Maka bisa kita pahami berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat, 1. Nah, lalu berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat, 2. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu hakikat, 3. Dan berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu ma'rifat. Nah, setelah kita dapatkan ilmunya itu, nah baru kita mendapatkan afdolnya. Kalau kalimat yang paling afdol, la ilaha illallah itu kalimat yang teragung. Cuman kitanya kapan mendapatkan afdolnya? Setelah fa'lam, ya, setelah mengetahui. Mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah dalam bidang ilmu 4 ini. Ya. Jadi tahulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Nah, apa yang dimaksud dalam ilmu syariat? Ilmu tajwid. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana barisnya. Maka kata pengasabah, jangan ditambah, jangan dikurangin, jangan dirubah. Nah, zikir dengan kalimah la ilaha illallah itu jangan ditambah, jangan dikurangin hurufnya, jangan dirubah harakatnya. Kita ini kan kadang-kadang nambah-nambah kan hurufnya itu. Kadang-kadang ngerubah-rubah juga. Misalnya bertambah huruf la ilaha illallah, itu sudah ada hamzah di situ. Padahal dalam kalimatnya nggak ada hamzahnya. La ilaha illallah, nggak ada la ilaha illallah. Nah, makanya jangan ditambah. Ada juga yang dikurangin hurufnya. Ya, mungkin saking cepatnya, asiknya zikir, hilang hurufnya. Lakloh. Ya, keluar urat lehernya, tapi zikir lakloh. Ada. Nah, kan sudah berkurang hurufnya itu. Harusnya kan la ilaha illallah. Kan jelas tartil. Ini enggak. Lakloh. Tuh, jangan berubah. Ada juga yang berubah baris, ya dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la i. Lamnya itu lam alif, Pak, lam alif. La ilaha illallah. Nah, di sebahagian orang zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah.
dai. Nah, itu merubah baris, gitu ya. Jadi kita berzikir itu namanya berilmu dalam ilmu syariat. Nah, jadi tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi bagaimana menurut ilmu syariat, ilmu tajwidnya, mana yang hurufnya lengkap, mana yang huruf besar, huruf kecilnya, ya, mana yang panjang pendeknya. Muhammadur Rasulullah kan penutup, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita maaf ya, dengan tidak bermaksud menyalahkan, tapi ya gambaran ya. Seringkali kita zikir diawali la ilaha illallah, la maujud illallah, la ilaha illallah, la maksud illallah, la ilaha illallah hayyum baqi. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang kan diawali Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah, baru kemudian zikir yang banyak. Nah, kan sering kita temukan. Maka saya bilang tadi dengan tidak bermaksud menyalahkan dah. Ya. Tetapi kita pahami Muhammad Rasulullah itu artinya penutup. Ya. Ibarat pesawat, kita sudah take off, ya, kita sudah naik terbang sampai ke sekian kaki, baru kita landing turun ke bawah. Nah, kita zikir itu sampai terus ibaratnya naik ke zat. Nah, begitu sudah mengawang-awang sampai ke puncak, kita landing. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi dari zat turun ke sifat. Jadi kalau sudah ditutup dulu, nah yang lain mau taruh di mana? Nah, makanya nutup itu setelah selesai. Ini kan baru mau berangkat udah ditutup dulu. La ilaha illallah hayyum baqi sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah ditutup. Nah, mestinya nutupnya itu kan belakangan. Nah, udah selesai baru ditutup, begitu. Ini baru mau naik udah ditutup duluan, katanya. Nah, makanya di dalam pengamalan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang kita pelajari, la ilaha illallah. Ya, minimal 3 kali yang dilambatkan, kemudian langsung zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, begitu sudah selesai baru tutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi dari zat turun ke sifat, gitu ya. Nah, ini salah satu metode ya. Jadi saya ingatkan juga ya, khususnya ikhwan TKN dari Suryalaya ya, ya. Karena sekarang ini kan banyak juga yang merubah-rubah, gitu ya. Ya. Ada yang nutupnya zikir khafinya alhamdulillah, gitu ya. Saya terus terang aja mengambil langsung dari penguasa Abah, tidak pernah Abah itu nutup dengan zikir alhamdulillah. Semua ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Nah, jadi kalau ada yang mendakwahkan tutup dan alhamdulillah, saya pikir ya kita ikuti sajalah apa yang diajarkan oleh penguasa Abah. Nah, tidak usah kita mengikuti apa yang didakwahkan itu, gitu ya. Nah, karena kita mengamalkan tarekat itu mesti apa yang diajarkan guru itu yang diamalkan. Jangan menambah-nambah, jangan ya mengurang-urang, begitu. Nah, saya bilang saya mengikuti ya talqin zikir dari penguasa Abah, yaitu udah agak sering. Nah, karena dulu ada jamaah dari Lampung, saya bawa ke Suryalaya, mereka talqin, saya ikut di belakang. Ya, jadi sudah sering saya ikuti talqin zikir dari penguasa Abah. Tidak pernah Abah nutup dengan alhamdulillah, tidak pernah. Nah, selalu ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Artinya kita tutup dengan turun ke sifat, gitu ya. Nah, maka saya ingatkan ya, kalau ada yang mendakwahkan zikir khafi tutup dengan alhamdulillah, saya pikir nggak usah diikuti lah. Ya, ikuti saja apa yang diajarkan oleh penguasa Abah kepada kita.
Ya, semua zikir jahar dan khafi tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Itu jadi dari zat turun ke sifat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu untuk melaksanakan zikir. Jadi apa yang kita pelajari dari guru, itulah yang kita amalkan. Kemudian yang kedua, kita pahami bahwa zikir ini merupakan kebutuhan semua orang. Ya. Jadi saya katakan ini bukan kewajiban. Ya, sama dengan makan itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah, karena itulah maka kita amalkan zikir karena kita butuh, gitu. Maka di masjid-masjid yang dari Purjalimas itu saya minta supaya ya minimal pada saat saya waktu menyampaikan, nah itu ada zikir yang kita terapkan. Begitu selesai sholat, zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab saya pikir kurang bermanfaat kalau kita hanya mengkajinya tapi kita tidak terapkan. Nah, maka salah satunya setiap kita ngaji itu zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau bisa bukan hanya setiap giliran saya, setiap selesai sholat. Ada atau tidaknya saya tetap saja zikir la ilaha illallah kita pakai. Ya, apa mau diawali dulu dengan zikir ma'sur ya silakan saja. Nah, kayak tadi kan diawali dengan zikir ma'sur dulu, astagfirullahaladzim, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya boleh-boleh saja. Ya, tapi kemudian zikir masuk ke zikir tarekat ngikuti petunjuk, gitu. Ila hadratin Nabi Muhammadir Rasulullah SAW, astagfirullah ghafurur rahim, itu petunjuk. Nah, kita tidak bisa merubahnya. Nah, lalu kemudian zikir la ilaha illallah dengan petunjuknya. Nah, kenapa demikian? Karena saya pikir, nah inilah kalimat zikir yang teragung tadi. Akan sia-sia kalau kita sudah tahu itu teragung, kita abaikan, gitu ya. Nah, sayang ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa saya harus selalu menganjurkan untuk pengamalan zikir ini? Karena mengingat, pertama semua orang pasti akan mengalami kematian, Pak. Nggak tahu kalau ada di jamaah kita di sini yang nggak mau mati. Gimana Bapak Ibu, mau mati apa enggak? Karena kematian itu kepastian, ya. Maka kita tidak bisa menghindar. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Ya kan gitu yang kita bisa lakukan. Jadi menghindari kematian nggak bisa, Pak. Karena memang udah kodratnya begitu, udah ketentuannya seperti itu, gitu ya. Nah, justru syarat masuk surga itu ya mati dulu, gitu. Bapak-bapak kalau ditanyakan pasti semuanya kepingin masuk surga, kan gitu ya. Ya. Kenapa? Karena dalam surga itu banyak bidadari. Ya. Nah, syarat masuk surga ya mati dulu, gitu. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak mati-mati di dunia ini, orang sudah mati semua, dia sendirian. Nah, bingung juga kapan giliran saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, artinya karena kematian itu adalah suatu kepastian, maka kita perlu mempersiapkan diri. Ya, salah satu persiapan itu kata Nabi SAW, matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, sudah bisa dipastikan dia masuk surga.
Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana supaya bisa akhir kalam kita dengan la ilaha illallah? Kuncinya biasakan dulu sebelum kita memasuki pintu kematian menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau semasa sehat sekarang jarang-jarang kita sebut, apalagi timbul kebencian dengan kalimat itu, nah khawatir mau meninggal nggak hadir Pak kalimat itu. Nah, jadi oleh karena itu pembiasaan. Nah, kita biasakan dulu lidah kita ini dengan zikir la ilaha illallah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membiasakan menyebut kalimat itu, barulah kita belajar dalam ilmu tarekatnya. Dan ilmu tarekat metode tadi sudah saya sebutkan. Kalau dalam ilmu syariatnya kita memperhatikan barisnya, kita memperhatikan panjang pendeknya, gitu ya. Tapi dalam ilmu tarekat kita memperhatikan metode zikirnya. Ya, dari 2 jari di bawah pusat, kemudian kita tarik sampai ke ubun-ubun, dibawa ke bahu yang kanan, pukulkan dengan kuat dalam hati sanubari. Itu metode itu. Caranya, itu ya. Nah, kemudian setelah kita paham itu, kita pelajari lagi pengertian kalimat itu dalam ilmu hakikat. Bagaimana kita memahami kalimat la ilaha illallah dalam ilmu hakikat? Dalam artinya hakikatnya ke diri kita. Nah, maka kita lihat la ilaha illallah ini ada 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Ya. Keempat suku kata ini menghimpun sifat 20 di situ. Ya, kalimah la itu menghimpun sifat nafsiyah yaitu wujud. Ilaha menghimpun sifat salbiyah, ada 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Kalimat ilah menghimpun sifat ma'ani, ada 7. Ya, ada kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ada sifat ma'nawiyah terhimpun dalam lafaz jalalah. Ya, lafaz Allah menghimpun sifat ma'nawiyah atau sifat 7 yang ma'nawi, yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun dan mutakallimun. Jadi dari kalimah la ilaha illallah itu sebenarnya telah menghimpun 20 macam sifat bagi Allah yang wajib bagi Allah. Nah, ternyata ya 20 macam sifat itu ada ke diri kita. Nah, kita lihat la ini menghimpun sifat nafsiyah. Nafsiyah itu wujud, hanya 1 sifat. Wujud pada kita katakan ada karena tubuhnya ada. Ada Pak Ketua Porjalimas enggak? Enggak ada. Kenapa kita katakan enggak ada? Karena tubuhnya enggak kelihatan. Ada. Jadi la itu menunjukkan ke tubuh bagi kita. Nah, kalimat ilaha menghimpun sifat salbiyah yang 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Ya, ini semuanya tidak bisa dilihat dengan mata, tapi hanya diyakini oleh hati. Maka kalimat ilaha menunjukkan hati pada kita. Kalimat ilah itu menghimpun sifat ma'ani yang 7 macam: kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat sangat tergantung dengan hayat. Ada hayat maka muncullah sama, basar, muncullah kodrat, iradat, muncullah ada kalam. Jadi tergantung dengan hayat. Hayat itu ada pada kita, nyawa namanya. Maka kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Nah, sedangkan lafaz jalalah Allah menghimpun sifat ma'nawiyah: qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun dan mutakallimun. Nah, itu yang tersembunyi. Kenapa? Karena qadirun itu ibarat nyawanya kodrat. Ya, muridun nyawanya iradat. Hayyun nyawanya hayat. Jadi yang muncul ke permukaan sifat ma'ani, sedangkan sifat ma'nawiyah tersembunyi di dalam. Yang tersembunyi bagi kita rahasia namanya.
maka lafaz jalalah menunjukkan rahasia pada kita. Jadi ketika kita nyebut la ilaha illallah, berarti kita sebenarnya nggak baca diri kita, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Karena kalimah la ilallah itu nafi isbat, maka disebutlah menidakkan dan menetapkan. Jadi kalau disebut nafi isbat la ilaha illallah, tidak ada tubuh, tidak ada hati, tidak ada nyawa, illallah, yang ada hanya Allah, itu ya. Jadi itu kita berilmu tentang la ilallah dalam ilmu hakikat. Nah, belum lagi kemudian kita belajar ilmu ma'rifatnya. Nah, setelah kita paham itu semua, baru kita mendapatkan afdal zikir la ilaha illallah itu. Makanya mesti ada fa'lam annahu la ilaha illallah itu kita cari bagaimana supaya kita tahu tentang itu, gitu ya. Nah, itu baru kita mendapatkan afdalnya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu gambaran tentang pengamalan zikir la ilaha illallah. Sekali lagi saya katakan, bukan tidak bermaksud menyalahkan yang lain, tetapi kita mengkaji bagaimana cara kita mengamalkan, terutama kita yang sudah talqin zikir dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Nah, supaya apa? Supaya amalan kita itu ya sesuai dengan apa yang kita terima dari guru-guru kita. Saya kira demikian saja dulu ya materinya, mungkin bisa berkembang nanti di diskusi kalau masih ada waktu. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Telah kita simak bersama kajian atau taklim subuh yang disampaikan oleh Buya Rusdi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan yang saya akan kepada Buya. Pertama mengenai zikir. Sebagaimana saya amati tadi bahwa zikir itu ada 4 tingkatan berkata Buya tadi ya. Yang pertama adalah dengan ucapan, dengan lisan, kemudian dengan hati, kemudian dengan rahasia, kemudian dengan pandang. Yang pernah saya baca itu pandang itu apa ungkapan ulama atau hadis yang mengatakan bahwa sudul kasroh fil wahdah wa sudul wahdah fil kasroh. Artinya apa, zikir yang paling top itu adalah itu ya. Itu kalau menurut saya, mungkin menurut Buya, bagaimana nanti mohon penjelasannya. Itu yang pertama Buya. Kemudian yang kedua masalah tahlil. Ketika kita ikut pengajian Buya ini kan itu kita berdasarkan Naqsabandi, ya, Naqsabandiyah itu ya. Artinya kalau ada acara-acara fenomena di masyarakat itu ada tahlil, menahlilkan orang-orang yang sudah meninggal, apakah kita harus secara runtut mengirim Al-Fatihah itu dengan guru-guru kita seperti ngirim pada Buya pada Abah dan lain seterusnya itu. Artinya bersanad ke situ Buya. Sedangkan kita melihat yang lain-lain itu ya kalimat itu juga lain cuman sanadnya ngacak. Apakah itu dalam tasawuf dibenarkan? Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu aja dulu karena ini agak panjang. Ya. Suhudul wahdah bil wahdah, suhudul wahdah bil kasrah, suhudul kasrah bil wahdah. Ini cara pandang. Jadi cara pandang itu ada 3. Ya. Pandang satu dalam satu, pandang satu dalam banyak, 2, pandang banyak dalam satu.
itu memang benar, itu zikir yang afdal ya, pandang itu, cuman bisa enggak itu masalahnya. Ya. Jadi makanya kalau sekolah itu memang kelas 1 dulu Pak, baru kelas 2 gitu. Ya, enggak langsung kuliah enggak. Ya. Nah, jadi artinya, dan itu porsinya ada semua. Nah, ucapan itu zikir syariat. Nah, jadi kalaupun kita zikir itu di hati kita, tapi nggak pernah kedengaran dia baca Quran, nggak pernah kelihatan dia sholat, ya, kan orang jadi fitnah jadinya. Katanya orang Islam, saya belum pernah lihat sholat, belum pernah mendengar dia baca Quran, surah azan aja nggak bisa dia. Katanya orang Islam, akhirnya jadi fitnah. Orang dia meninggal nggak mau orang mensolatkan. Nah, itu namanya zikir syariat. Itu artinya yang dilihat, yang didengar. Nah, itu perlunya zikir syariat. Ya, zikir syariat itu artinya zikir yang diucapkan dengan lisan, diperbuat oleh tubuh. Jadi apa saja sebenarnya yang diucapkan oleh lisan dan diperbuat oleh tubuh, ya berpahala bagi yang mengerjakan, itu zikir. Sedekah juga zikir juga, katanya. Jadi zikir itu artinya kita menyebut, katakanlah, ya apakah baca Al-Quran, menyebut zikir dengan tahlil, tasbih, itu semuanya zikir syariat semua. Nah, ya dah. Itu porsi di luar Pak. Jadi bukan berarti kalau sudah di dalam kita tinggalkan di luar, enggak. Ya tetap saja. Nah, jadi kita artinya gunakan zikir syariat. Di saat kita memerlukan zikir syariat, kita zikir syariat yang kita pakai gitu ya. Seperti kita riungan itu kan. Nah, tentu kita harus ngomong Pak. Ya afdhalul dzikir fa'lam anna la ilaha illallah, kan kita ucapkan. Nggak mungkin pula orang banyak begitu dia aja semua hati ke hati. Ini ngapain ini katanya? Nah, itu kan jadi ditempatkan satu pada tempatnya. Nah, kemudian setelah zikir itu, zikir syariat, masuk ke zikir hati. Itu disebut zikir tarekat. Zikir tarekat itu ingat hati kepada Allah, kata. Mungkin awal mulanya kita sebut namanya dulu, ismul zat, Allah itu sebut nama. Tapi yang kita ingat bukan nama itu sebutan. Yang kita ingat yang punya namanya itu loh. Ya, nah, bagaimana kita mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Tentu nggak bisa. Nah, ini artinya kita mesti tahu dulu, gitu ya, supaya kita ingat kepada Allah. Ya, tahulah kita dengan Allah, begitu. Kalau kita belum tahu dengan Allah, bagaimana kita ingatnya? Nah, disinilah kita kadang-kadang yang kita ingat nama, gitu. Ya. Kalau kita ingat nama itu kan sebutan. Apakah ketika kita tidak menyebut Allah itu nggak ada? Tetap ada. Ya, tapi untuk melatih hati kita, sebut namanya dulu, lalu kemudian kita ingat yang punya nama. Jadi nyebutnya pakai hati. Nah, nanti naik ke zikir hakikat, itu zikir yang dirasa. Nah, jadi ini dirasa, itu medianya rasa, itu zikir hakikat. Misalnya sholat itu kan termasuk zikir. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, yang kita rasakan di dalam kita melaksanakan sholat itu, kita yang sholat atau bukan? Nah, ini sudah mulai ke zikir rasa. Bukan rasanya nikmat, zikirnya bukan itu. Ya, makanya rasa itu ada 3 kategori. Ada rasa jasmani, ada rasa ruhani, ada rasa robbani. Kalau rasa jasmani dipencet sakit, nah itu rasa jasmani. Rasa ruhani, rindu, senang, bahagia, nah itu rasa ruhani. Nah, itu yang dimaksud rasa dalam zikir, bukan itu. Rasa robbani. Bagaimana rasa robbani? Hilang rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Nah, bagaimana kita untuk isbat di rasa ketuhanan tadi? Itu harus kita kenal dulu Allah tadi, gitu. Nah, itu yang disebut rasa itu. Jadi di porsinya masing-masing.
Nah, yang keempat baru disebut dengan zikir ma'rifat. Fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, itu sudah zikir ma'rifat, artinya pandang. Nah, kalau kita sudah memahami itu, yaitu tadi kata Allah, kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Sekarang kita cek, Bapak ngelihat meja ini enggak? Kelihatan. Ngelihat enggak ada Allah di sini? Benar ada? Enggak jujur, Pak. Hah? Hakikatnya. Nah, iya, saya nggak mau ngomongkan saat mejanya Allah, bukan. Tapi maksud saya, Bapak dan kita semua, bukan hanya Bapak, mampu nggak kita melihat adanya Allah ketika kita memandang meja? Ini karpet, ya. Karpet ini kan terbentang, ya. Mampu nggak kita melihat adanya Allah pada saat kita memandang karpet ini? Ini dinding, ya. Begitu semuanya lah. Ini air dalam gelas. Nah, mampu nggak kita memandang ada Allah, ya, pada yang kita pandang tadi? Nah, itu namanya zikir ma'rifat. Nah, makanya nggak bisa kita kita katakan lebih afdal, enggak, ya. Kenapa? Karena di porsinya masing-masing. Bagi mereka yang memang sudah sampai ke ma'rifatnya, itu tadi, dia nggak ngelihat yang lain di dunia. Jangankan yang kita lihat di sini, ya, di dunia ini nggak ada yang lain kecuali Allah itulah. Ya, kenapa? Karena wujud yang lain ini hanyalah wujud majazi, wujud bayangan. Yang namanya wujud bayangan nggak ada. Nah, contohnya gini, nah ini bayangan. Nah, di bawahnya kan ada bayang-bayang nih. Kelihatannya ada bayang-bayang, tapi sebenarnya nggak ada. Kenapa? Ininya diangkat, nah bayang-bayang hilang. Jadi sebenarnya bayang-bayang itu nggak ada. Yang ada itu ada pemilik bayang-bayang. Nah, yang mewujud ini sebut wujud majazi, wujud bayangan. Nah, begitu dia mati, sudah nggak ada lagi. Yang sesungguhnya ada hanyalah yang pemilik bayang-bayang. Nah, banyak orang terhambat oleh bayang-bayang, Pak. Seperti orang berlayar dengan perahu di sungai, langsung berhenti. Kenapa Pak berhenti? Nggak bisa lewat, itu ada kayu besar di bawahnya itu. Nah, orang yang mengerti, Pak, kayu yang besar itu hanya bayang-bayang, Pak. Yang besar itu yang di darat itu. Lewat aja, nggak apa-apa. Ada. Nah, banyak orang terhambat dengan bayang-bayang. Ada. Oleh karena itulah maka kita perlu berpaham sampai ke ma'rifat itu, supaya apa? Jangan terhambat dengan bayang-bayang. Ada. Itu zikir ma'rifat, atau ya dengan cara pandang. Ada. Nah, cuman ini, Bapak Ibu ngelihat enggak ada air di dalamnya nih? Ada kan? Padahal ini kan ada plastik ini. Ya. Banyak orang terhambat melihat air itu karena dihambat sama plastik, sama gelas lah gitu, yang enggak ini. Nah, ini gelas nih. Ya. Tapi bagi mereka yang sudah paham, nembus pandangannya itu. Dia enggak terhambat sama gelas, enggak. Kelihatan ada air, walaupun di dalam gelas begitu. Ya, jadi dia tidak lagi melihat gelasnya, yang dilihat airnya itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah pandang, ya. Tapi lagi-lagi ini perlu dikaji, ya. Nah, jangan berpura-pura. Kalau berpura-pura kita yang rugi, Pak. Nah, jadi artinya betul-betul kita minta kepada Allah supaya diberi, ya, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berilah aku mahabbah dan ma'rifat, mengenal betul kita dengan Allah. Jadi bukan hanya kenal nama. Ya, kalau nama itu saya katakan sebutan, itu nama. Yang kita sembah bukan nama.
Justru yang bernama, yang punya namanya itu. Nah itu satu Pak. Jadi betul artinya zikir itu ada tahapan-tahapan. Ya di tingkat syariat kita gunakan syariat. Tapi di tingkat tarekat ya, itu diingat ya, dan seterusnya lah. Nah kemudian yang kedua tadi apa? Ada ganjalan di saya Bu ya. Apa itu Pak? Pernah dengar ungkapan seorang yang mengatakan bahwa ketika kita mau kenal dengan Allah, kita mungkin bisa kenal Allah. Yang bisa kenal dengan Allah adalah Allah. Ya. Ya, itu kan kata Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Nah, kalau kita mengenal Allah nggak sanggup. Kenapa? Karena Allah itu maha ghaib Pak. Hilangkan dulu kitanya, baru muncul begitu. Kalau kita masih merasa kita, ya nggak kenal kita. Pakai apa kita kenalnya? Kita berpikir dari kodrat iradat Allah, kita melihat pun dengan basar Allah, mau kita ngaji pun iradatnya Allah, paham kita itu ilmunya Allah begitu. Maka kita nggak bisa kenal kalau kita punya kita, karena kita nggak ada Pak. Ya, gimana kita mengenal Allah? Pakai apa kita mengenalnya? Ya, oh kita kenal Allah itu kayak dengan Allah itu sendiri, maksudnya dengan ilmunya Allah. Hilangkan adanya kita, nah barulah kita bisa mengenalnya. Gitu. Nah selagi kita merasa ada, nggak akan kenal, nggak ada. Nah itu jadi itu Pak. Jadi artinya kita ya Arabtu Rabbi bi Rabbi, saya mengenal Tuhanku ya dengan Tuhanku sendiri. Kenapa? Ya karena kita nggak punya alat ya. Kita melihat basar Allah, kita mendengar samanya Allah, ada kemauan iradat Allah, kuasa kita kodratnya Allah, yang punya kita mana? Pakai apa kita kenalnya? Makanya nggak bisa. Ya dah. Maka hilangkan dulu adanya kita, baru kita menemukan adanya Allah. Ya. Nah, ada yang kedua. Masih apa? Tersangkut. Hah? Ada di masyarakat. Ya kalau secara umum itu ya silakan saja, itu kan nggak masalah. Namanya amalan itu ya. Namanya ada Syahadul Qadirnya juga. Nah, itu kan simpatisan Pak. Ya. Simpatisan ya. Ya nggak apa-apa, dia simpatik tapi bukan murid. Iya. Jadi kalau dia belum mengamalkan tarekatnya, dia belum jadi murid Syahadul Qadir. Simpatisan. Ya sebut aja nggak apa-apa itu. Simpatik kok itu. Nah, jangankan jadi muridnya, jadi simpatisannya saja itu dapat pertolongan dari Allah gitu. Ada, apalagi jadi muridnya kalau betul diakuinya murid itu. Masalahnya enggak, kita ini kan ngaku-ngaku murid Syahadul Qadir tapi beliau enggak ngakui gitu. Itu ngaku saya ini murid Syahadul Qadir tapi beliau enggak ngakui. Nah, susah kita. Ya dah, ngaku-ngaku pegawai tapi enggak tercatat, Pak. Enggak dapat gaji enggak. Malah yang ngaku-ngaku polisi tapi enggak ada NRP-nya, malah nggak dapat gaji. Bukan hanya nggak dapat gaji, ditangkap sama polisi, Pak. Gitu ya. Ya. Mengenai zikir tadi, kan bermacam-macam. Ya. Kan ada zikir kan setelah sholat. Iya. Ada juga zikir ya bermacam-macam. Ya. Tapi kebiasaan kita di kru itu Pak, itu kan kalau umpamanya menjalam kubur, ya. Itu lama betul zikirnya gitu Pak, ada setengah jam ada. Udah itu sholat, ya nggak begitu lama. Adakah batasan-batasan Pak, angkanya, bilangan untuk zikir itu sendiri ya Pak? Gitu. Udah itu aja. Ya sebenarnya nggak ada batasan itu, semampunya kita. Cuman ada diantaranya ulama memberi batasan. Nah itu setiap itu batasan-batasan itu ada maksud. Ya makanya misalnya kita zikir la ilaha illallah sebanyak 165. Yang kita pahami kan 165 kan? Nah, cuman kan kita nggak paham 165 maksudnya apa gitu. 165.
Nah, ini kan tidak terlepas daripada Allah, Muhammad, Adam, kan gitu kan. Yang satu itu menunjukkan Allah, 6-nya itu rukun iman. Punya siapa? Punya Muhammad. 5-nya itu punya siapa? Punya Adam. Maka panjang zikirnya daripada sholatnya enggak masalah. Kalau panjang sholatnya repot pula Pak. Ya enggak. Kapan salamnya? Kalau zikir kan bisa kita kita atur sendiri waktunya, kemudian bilangannya. Kalau sholat kan sudah ditentukan. Ya, berapa rakaatnya? Kalau zuhur 4 rakaat, jangan tambah jadi 6 rakaat. Nah, jadi ada ketentuan namanya ibadah mahdoh itu Pak. Nah, silakan saja semampunya kita kalau masalah zikir mah. Ya, mau panjang, mau singkat, tidak masalah. Semakin kayak kita zikir jahar 165, mau pakai zikir sampai 5.000 lebih bagus. Mas sanggup enggak? Apalagi sudah kena asam urat. Nah, ada repot pula kita ya. Dulu Pak, kalau zikir khataman tam itu kami dengan jamaah waktu itu sampai jam 2 malam Pak. Begitu selesai Isya langsung khataman tam. Kuat ya, duduk apalagi Pak almarhum Edi Suryadi itu ya. Begitu duduk dia zikir khataman tam itu sampai selesai enggak berubah duduknya itu. 4 jam mulai jam 8 kadang sampai jam 2 malam duduk aja begini istilah begini enggak berubah. Kawan sudah joget-joget ya. Ya Latif, ya Latif sudah enggak kuat duduk berdiri dia ya Latif, ya Latif. Ya silakan aja. Ada yang sudah ngunjur gitu. Beliau enggak berubah itu kuatnya. Nah terakhir itu ya waktu sudah di Haji Mena saya bilang gimana Pak Haji kalau kita lakukan khataman tam kata dulu udah enggak kuat lagi ya. Udah kena asam urat gitu ya. Jadi artinya boleh saja lama itu ya. Kayak kita zikir khafi. Ya, kalau sudah sholat suka zikir kan sebentar aja, paling berapa enggak cukup 5 menit selesai. Itu bukan berarti hanya sebatas itu, enggak. Karena mengingat waktu, Pak. Kita mau ada pengajian, misal mungkin ada yang mau ada urusan lain gitu ya. Nah, tapi lebih lama kita sendirian lebih bagus. Bangun jam 2 malam, mandi, kita salat taubat, salat hajat, tahajud, tasbih, witir. Belum salat subuh belum masuk itu masih jam 4 misalnya. Udah zikir aja. Berjam-jam itu enggak masalah. Ya, lebih lama lebih bagus itu ya. Nah, saatnya kita mampu saja ya. Jadi batasan-batasan itu ya memberikan isyarat-isyarat ya. Enggak apa-apa ya, walaupun lama enggak masalah. Ada juga ya yang dibatasi misalnya ya Latif, ya Latif. Ya, kalau dalam ini kan 16.641 gitu. Nah, itu batasan. Tapi kalau kita zikir yang biasa aurat cukup 129. 129. Nah, ini kan. Nah, bukan 2129. Apa maksudnya nih? Wallahu alam. Ya, Abah tidak menguraikan itu. Nah, tapi mungkin menurut saya ini bukan versi dari pengarsa. Ya, 129. 1 itu menunjukkan Allah, 2 zat dan sifat. Ya, 9 lapisan hati. Jadi 129. Ya, kita menuju yang 1 itu melalui 2 zat dan sifat untuk sampai ke lapis ke-9. Hati kita kan 9 lapis. Nah, saya kira itu saja Pak. Boleh saja yang lama-lama zikir nggak apa-apa. Nah, cukup baik Bapak Ibu karena kita dibatasi waktu. Demikian saja pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita sehingga kita mengamalkan zikir ini. Insya Allah semakin hari semakin baik. Ya, sampai kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan.